Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yansa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa atmis 'ala amwalihim. Allahumma shfi mardal muslimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Umdatul Hukam yang berisi 400 hadis muttafaq alaih yang berkaitan dengan hukum. Dan kita masih membahas kitab haji pada hadis 184 dalam kitab nomor saya. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Sidi Umar qabbala mencium al-hajara, batu yaitu hajar aswad. Wa qala, dan Umar mengatakan, inni sesungguhnya aku a'lamu, saya mengetahui, annaka hajar, kamu itu batu, la tadurru wa la tanfa', kamu tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Dan terus kenapa kok dicium? Walaula, dan kalaulah tidak, anni ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, mencium kamu, niscaya ma qabbaltuka, saya juga tidak bakal mencium kamu. Hadis muttafaq alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan orang yang melakukan tawaf disyariatkan untuk mencium hajar aswad. Tawaf itu kan keliling Ka'bah 7 kali. Startnya dari mana? Dari hajar aswad. Ini permulaannya. Kemudian keliling sampai 7 kali. Setiap melewati hajar aswad disunahkan cium. Kalau tidak bisa mencium bagaimana? Sentuh. Kalau tidak bisa sentuh bagaimana? Pakai tongkat. Kemudian bagian yang tongkat yang terkena itu kita cium. Kalau tidak bisa juga, maka cukup melambaikan tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi mencium, menyentuh dengan tongkat, melambaikan, ada 4 tingkatan. Selain mencium, disunahkan juga untuk sujud kepada hajar aswad. Sujud di atas hajar aswad. Sujud itu pakai jidat sini, Pak. Kalau cium itu pakai mulut ini. Nah, maka selain mencium juga sujud padanya. Dan ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas ulama disunahkan sujud pada hajar aswad. Menyelisih mereka Imam Malik, kata Imam Malik sujud pada hajar aswad bid'ah. Tetapi hadisnya sahih sehingga pendapat mayoritas ulama yang lebih kuat. Nah, di sini Sayyidina Umar ketika mencium hajar aswad, dia mengatakan, saya tahu kamu itu batu saja, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Yang bisa memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Lah terus saya cium kamu, ini gara-gara kamu dicium Nabi, saya ikut Nabi. Dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, apa yang diajarkan Nabi dalam ibadah kita ikuti, meskipun tidak masuk akal, ikuti. Pelajaran yang kedua, Sayyidina Umar ngomong seperti ini untuk memberitahu orang-orang sekitar bahwasanya kita mencium hajar aswad ini bukan karena dia keramat, dia memiliki satu manfaat atau menolak madarat, tidak. Jadi batu hajar aswad ya batu, ya nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Dan Sayyidina Umar ngomong seperti ini karena pada waktu musim haji itu yang datang ikut haji banyak orang-orang bodoh yang tidak pernah ngaji juga datang. Nah, beliau khawatir kalau orang-orang bodoh ini salah paham, dikira hajar aswad punya satu kekeramatan. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar
ini terjadi di masa kita sekarang ini, tahun 2025. Banyak Pak, orang haji itu kemudian menyobek kiswahnya, bajunya Ka'bah, digunakan untuk sangu, jimat. Nah, itu gara-gara salah paham. Melihat kaum muslimin mengelilingi Ka'bah, dianggap Ka'bah itu sesuatu yang memiliki kekeramatan, sehingga kalau kainnya kita gunting, kita masukkan kantong, itu bisa memberikan manfaat. Itu perbuatan bid'ah seperti itu. Bahkan kalau meyakini sobekan Ka'bah ini bisa memiliki manfaat dan mudarat, ini sudah masuknya syirik. Tapi kalau meyakini ya manfaat mudarat untuk Allah, cuma gara-gara saya bawa kain ini jadi Allah kasih manfaat, itu bid'ah. Jadi bisa bid'ah, bisa syirik, tergantung keyakinan. Yang jelas salah semua, itu enggak benar. Maka Sayyidina Umar ini kelebihannya, dia bisa memandang jauh ke depan. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar ternyata betul-betul terjadi. Jadi pikirannya Sayyidina Umar jauh ke umat-umat berikutnya. Berikutnya 185 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana adalah yuhillu, membaca talbiyah. Minna, di antara kami, al-muhillu, orang yang membaca talbiyah. Fala yungkaru alaih, maka tidak diingkari terhadapnya. Wa yukabbir, dan membaca takbir. Minna, di antara kami, al-mukabbir, orang yang membaca takbir. Fala yungkaru alaih, maka juga tidak diingkari atasnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang ila Arafah, pergi menuju Arafah, apa yang diucapkan. Jadi amalan haji kan dimulai tanggal 8 yang tarwiyah, berada di Mina. Kemudian tanggal 9 di Arafah. Nah, dari Mina menuju Arafah, ini apa yang diucapkan? Ini hadisnya. Ada yang membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, oleh Nabi dibiarkan. Ada yang membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, oleh Nabi dibiarkan. Itulah makna fala yungkar, tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Maka ringkasnya, tanggal 9 dari Mina menuju ke Arafah itu boleh untuk membaca talbiyah, boleh untuk membaca takbir. Apakah ini khusus untuk yang haji? Ya, ini untuk haji. Kalau yang tidak haji, silahkan takbiran, karena tidak ada talbiyah untuk yang tidak haji. Kita di Indonesia, kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, malah bid'ah. Tapi kalau takbiran mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 186 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, istadzanat, minta izin Saudah, ini istri Nabi yang kedua setelah Khadijah, kepada Rasulullah SAW. Izinnya adalah Lailatul Muzdalifah, pada malam Muzdalifah. Malam Muzdalifah itu adalah ketika dia dari Arafah menuju ke dari Muzdalifah menuju ke Mekah. Antadfa, supaya dia itu pergi qablahu, sebelum Nabi SAW. Wa kanat, dan adalah Saudah ini thabtah, wanita yang berat, yaitu gendut. Ta'ni thaqilah, yang dia maksud dia sangat berat, gendut. Fa'adina laha, maka Nabi pun mengizinkan untuk Saudah. Jadi begini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berada di Muzdalifah, ini kan setelah Arafah ya, tanggal 9 di Arafah, kemudian sampai maghrib, begitu adzan maghrib kita pergi menuju ke Muzdalifah. Berarti di Muzdalifah itu tanggal berapa? Tanggal 9 malam atau malam 10. Kita berada di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu mestinya kita menunggu sampai subuh. Subuh sudah datang, kemudian kita nunggu sampai agak terang. Kalau sudah terang baru kita meninggalkan Muzdalifah. Lah ini Saudah kalau mau menunggu sampai terang, dia khawatir nanti perginya ke Mekah itu terlalu desak-desaan. Sementara dia sangat thaqilah, sangat berat badannya, sangat gemuk, desak-desaan susah, bisa jatuh nanti tubuhnya. Akhirnya minta izin pergi ke Mekah, meninggalkan Muzdalifah pada malam hari. Oleh Nabi diizinkan, silakan.
Jadi ringkasnya, untuk orang normal meninggalkan Muzdalifah menunggu pagi hari tanggal 10. Setelah terbit atau terang, baru silahkan pergi ke Mekah. Tapi yang tidak kondisi normal, karena anak kecil, karena orang tua, karena terlalu gendut ini, maka boleh pergi meninggalkan Muzdalifah pada malam hari. Nah, terus sampai Mekah ngapain? Sampai Mekah nanti nunggu pagi hari. Kalau sudah pagi hari baru melempar jumroh pada waktu duha. Berikutnya 187 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu bahwasanya Ibnu Mas'ud ja'ala meletakkan al-baita Ka'bah an yasarihi dari arah kirinya. Nah, sini berarti. Wa minan sementara Mina an yaminihi di arah kanannya. Wa rama dan beliau itu melempar al-jamrata jumrah bisa hasayatin dengan 7 kerikil. Wa qala dan beliau mengatakan hadza inilah maqam tempat berdirinya alladzi orang yang maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang unzilat alaihi diturunkan atasnya suratul Baqarah surat Al-Baqarah hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang posisi orang yang melempar jumrah. Posisinya gimana? Ka'bah ada di kiri, Mina ada di kanan. Kemudian dia melempar jumrah. Bagaimana kalau posisinya tidak seperti itu? Sah. Yang penting melemparnya sesuai aturan. Aturannya apa? 7. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Saya melempar 5 saja, enggak. Saya melemparnya marahnya kalau 70, enggak sah. 7 ya 7, sama dengan sholat zuhur 4 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurang. Ini sudah baku, tidak boleh diubah-ubah. Kemudian yang dilempar adalah hasayat kerikil. Namanya kerikil itu kecil, Pak. Jadi nggak boleh pakai batu gede. Nanti kalau kita ngelemparnya nggak pas, kena kepala orang, mendol, dosa. Atau kita ngelempar dengan sandal, nggak benar. Adapun tempatnya, makomnya, ya, tempatnya berdiri itu tidak harus seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, karena memang tempatnya luas di tempat jumrah itu. Maka dimanapun berada bebas, yang penting melemparnya sesuai aturan. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melempar jumrah dari tempat ini karena dulu Nabi melemparnya juga dari arah sini. Nabi Muhammad itu siapa? Orang yang mendapatkan wahyu surat Baqarah. Kenapa disebutkan surat Baqarah? Padahal semua surat dalam Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok tidak disebutkan di sini suratun Nas gitu aja? Surat An-Nas. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang haji itu adanya pada surat Al-Baqarah. Itu maksudnya. Ini bukan berarti pas Nabi berdiri di sini melempar jumrah saat itu turun surat Al-Baqarah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di tempat inilah Nabi Muhammad yang dulu-dulu mendapatkan wahyu surat Baqarah yang isinya ayat-ayat haji, beliau berada di sini pas melempar jumrah. Kaum muslimin rahimahullah, apa hikmahnya melempar jumrah? Saya tidak menemukan hadis yang sahih, tetapi konon melemparnya ini hikmahnya karena meniru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah. Setan muncul, dilempar. Kemudian dia muncul lagi, dilempar lagi. Muncul lagi, dilempar lagi, sampai 7 kali. Maka kita tiru melempar jumrah 7 kali. Ini kalau benar ceritanya, ya cerita seperti itu bisa benar, bisa salah, tidak harus kita yakini. 188 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah irham rahmatillah al-muhalliqin, orang-orang yang gundul. Qalu mereka mengatakan wal muqassirin, demikian juga orang-orang yang hanya cukur ya Rasulullah. Qala fi tsalitsah, beliau baru mengucapkan pada doa yang ketiga wal muqassirin, dan juga orang-orang yang hanya cukur. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang tahallul. Tahallul itu apa? Selesai dari ibadah haji atau umrah, itu namanya tahallul.
Orang sholat tahallulnya assalamualaikum, assalamualaikum. Orang haji atau umrah tahallulnya cukur gundul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul pertama, tahallul kedua untuk haji ya. Tapi kalau untuk umrah tahallul satu saja, yaitu dengan gundul. Nah, mana lebih utama, gundul atau cukur? Gundul lebih utama dengan bukti Nabi mendoakan sampai 3 kali. Adapun yang cukur saja Nabi mendoakan cuma 1 kali. Kasus ini serupa dengan shaf pertama dan shaf yang kedua. Shaf yang pertama didoakan Nabi 3 kali, shaf yang kedua didoakan Nabi 1 kali. Karena itu kalau sholat jamaah carilah shaf yang pertama, sehingga kita mendapatkan doa dari Nabi sebanyak 3 kali. Apakah ada hadisnya? Ada. Karena yastaghfiru, adalah Nabi memintakan ampun lisofil muqaddam, untuk shaf pertama salatan 3 kali, walitsani untuk shaf yang kedua marratan 1 kali saja, shaf yang ketiga enggak ada. Jadi tadi pas salat maghrib saya enggak dapat doa Nabi Pak, karena saya shaf yang ketiga. Tapi insya Allah tetap dapat fadilah yang lain, fadilah salat jamaah. Terlambat gara-gara tadi ada cegatan di satu jalan yang kita lewati, jadi agak lama. Kemudian gundul ini kenapa lebih utama daripada cukur? Karena gundul ini perbuatannya lebih banyak daripada cukur. Cukur itu berarti memotong sedikit rambut kita, tidak semua. Kalau gundul itu memotong semua rambut kita, nah berarti lebih banyak perbuatannya, maka pahalanya lebih besar. Dan Allah di dalam Al-Quran menyebutkan gundul lebih awal daripada cukur, menunjukkan berarti lebih utama. Surat Al-Fatah ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ya bil haqqa la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqin, gundul ru'usakum, kepalamu, wa muqassirin, atau cukur bebas, boleh milih. Tapi disebutkan gundul dulu daripada cukur, menunjukkan gundul lebih utama. Jadi kalau Allah menyebutkan 2, maka para ulama memahami yang pertama lebih utama. Contoh yang lain ya. Pada surat Al-Hajj ayat 27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, umumkanlah kepada orang-orang untuk ibadah haji, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau naik unta. Jalan disebutkan lebih awal, berarti lebih utama haji dengan jalan kaki. Silahkan yang muda-muda mau jalan kaki dari Indonesia haji 1 tahun perjalanan, atau 7 bulan atau 5 bulan, sesuai dengan kecepatan kita. Nah itu lebih utama daripada naik kendaraan, naik pesawat, menurut Ibnu Abbas. Tapi menurut ulama yang lain lebih utama pakai kendaraan, karena Rasulullah dari Madinah menuju Mekah itu pakai kendaraan, pakai unta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang gundul atau cukur didoakan oleh Nabi. Ini maksudnya gundul atau cukur yang dilakukan oleh orang yang ibadah haji atau umrah. Jadi bukan gundul harian atau cukur harian, bukan. Sehingga kalau kita cukur karena rambut kita sudah panjang ya, setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu tidak mendapatkan doa apa-apa. Nah itu cukurnya cukur biasa, bukan cukur ibadah ya. Kalau cukur tahallul ini cukur ibadah. Berikutnya 189 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini salah ini, mestinya anhuma. Karena apa? Abdullah ini sahabat Nabi, kemudian Amr bin As juga sahabat Nabi. Maka dua-duanya kita doakan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waqafa, berhenti fi hajjatil wada, pada haji wada tahun 10 Hijriah. Faja'alu, maka mereka berbuat yas'aluna, bertanya kepada Nabi. Faqala rajulun, berkata seseorang, lam ash'ur, saya tidak tahu. Fahalatu, maka saya gundul dulu, qabla an albah, sebelum saya menyembelih.
padahal mestinya nyembelih dulu. Qala, beliau menjawab, idbah, sembelihlah, wala harja, dan tidak ada dosa. Wajah datang akhir orang lain, faqala, berkata, lam ashkur, saya tidak tahu. Fanahartu, saya sembelih, qabla an armi, sebelum saya lempar jumrah, mestinya lempar dulu. Qala, beliau mengatakan, irmi, lemparlah jumrah, wala harja, dan tidak ada dosa. Faman su'ila, maka tidaklah Nabi ditanya yauma idzin, pada hari itu, an syai'in, dari apapun, kuddima, yang didahulukan, wala ukhira, atau diakhirkan, illa qala, kecuali beliau mengatakan, if'al, lakukan, wala harja, dan tidak ada dosa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang a'malu yaumin nahri, amal-amal orang haji pada hari Idul Adha. Ada 4 amal. Urutnya ini ra, nun, ha, ta. Ini urutannya. Ra itu apa? Ramyun, melempar jumrah. Nun itu apa? Nahrun, menyembelih. Ha itu apa? Halqun, gundul. Ta itu apa? Tawaful ifadah, tawaf ifadah. Jadi melempar, setelah melempar kemudian menyembelih, setelah menyembelih lalu gundul, setelah gundul baru tawaf. Untuk ingat-ingat gampang Pak. Melempar sama menyembelih ini berkaitan dengan orang lain. Kita melempar, ada yang dilempar. Kita menyembelih, ada yang disembelih. Dimulai dari yang jauh, melempar itu kan jauh. Kalau menyembelih kan dekat di depan. Kemudian yang kedua, dua berikutnya, gundul dan tawaf, ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Gundul, yang digundul siapa? Ya, kepala kita sendiri. Tawaf, muter-muter. Siapa yang muter-muter? Ya, badan kita sendiri. Nah, maka untuk ingat-ingatnya gampang ya. Lempar, sembelih, gundul, tawaf. Itu urutannya sebenarnya seperti itu. Tidak semua orang paham urutan, akhirnya bolak-balik. Oleh Nabi diizinkan, silakan. Kamu kembali, silakan. Kamu sudah terlanjur kembali, silakan. Di sini dia mengatakan lam ashkur, saya tidak tahu. Berarti kalau tahu jangan dibolak-balik. Nah, maka saya pesan kepada panjenengan sudah ngaji di sini, besok jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik gimana? Nah, berarti panjenengan ngantuk pas pengajian. Makanya ngaji jangan ngantuk Pak. Nanti malah jadi seolah-olah nggak ngaji, nggak paham. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat ini boleh bolak-balik meskipun tahu urutan. Sebagian lagi mengatakan boleh bolak-balik kalau tidak tahu urutan. Karena di sini dikatakan lam ashkur, saya tidak tahu, berarti hukumnya bagi yang tidak tahu. Kemudian di sini disebutkan Nabi tidak ditanya tentang apapun yang didahulukan dan diakhirkan di hari itu kecuali membolehkan. Ini maksudnya dari 4 amal tadi saja, bukan semua amal. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak boleh dibolak-balik hari itu. Jadi syai'in, sesuatu apapun itu bukan berarti semua amal, bukan. Tapi sesuatu apapun dari 4 amal yang tadi sudah dibahas. Kira sih. Istilahnya kalau dalam bahasa ulama itu adalah amun makhsusun. Kata-katanya umum tapi maksudnya khusus. Syai'un, sesuatu apapun ini kan umum, tapi maksudnya khusus 4 amal tadi. Berikutnya 190 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abbas paman Nabi, putranya Abdul Muttalib, kakek Nabi, istadzana, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin apa? Ayyabita, untuk bermalam di Makkah. Di Makkah. Maksudnya tidak di Mina. Layaliya, beberapa malam. Min ajli, dari sebab siqayatihi, dia memberi minum orang-orang haji. Fa'adina lahu, maka Nabi mengizinkan untuk Abbas.
Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa mabit di Mina, bermalam di Mina, boleh ditinggalkan kalau ada uzur atau sebab. Nah, di sini uzurnya Abbas adalah dia bertugas membagi minuman air zam-zam untuk orang-orang haji. Kalau tidak dibagi itu nanti bisa ruwet urusannya, karena zaman dulu masih sederhana ya, sumur, orang mau ngambil air itu turun ke bawah pakai timba, kemudian naik lagi. Nah, kalau semua orang turun itu susah, sehingga ada petugasnya membagi minuman. Nah, sebab dia bertugas seperti itu, akhirnya dia tidak bisa mabit bermalam di Mina. Oleh Nabi diizinkan. Kata-kata istadzana, minta izin, berarti hukum asalnya tidak boleh meninggalkan mabit di Mina. Maka kalau normal tidak boleh meninggalkan mabit di Mina, harus bermalam di Mina. Kalau ada sebab, ada udzur, boleh meninggalkan hal tersebut. Berikutnya 191 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, khatabana, telah mengkhutbahi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, pada hari penyembelihan korban Idul Adha. Al hadis, hadis ini diringkas, muttafaqun alaih. Ketika haji ada 3 kali khutbah. Khutbah pertama pada hari Arafah ketika zuhur. Khutbah kedua pada hari Idul Adha. Khutbah biasanya itu Idul Adha. Khutbah ketiga pada tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi urut ya, 9, 10, 11. Itu khutbah yang disyariatkan oleh Nabi pada saat melakukan ibadah haji. Nah, dulu yang khutbah cuma 1 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini saking banyaknya orang, itu yang khutbah banyak. Masyarakat Indonesia nanti diangkat khatibnya dari Indonesia. Orang Yaman nanti diangkat khatibnya dari Yaman. Bahkan ini orang Indonesia kan banyak sekali. Sehingga nanti setiap tempat ada khatibnya. Misalnya jamaah Solo, khatibnya siapa? Ustaz Ari misalnya. Jamaah dari Jawa Barat, khatibnya siapa? Ada, ditunjuk oleh apa? Oleh pemerintah atau pengurus sana. Kita lanjutkan 192 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, umirun, telah disuruh an-nasu, para manusia, ayyakuna, bahwasanya adalah akhiru ahdihim, akhir perjumpaan mereka, bil baiti, dengan Ka'bah, illa, kecuali, illa annahu, hanya saja, khufifa, diringankan, anil haid, untuk orang yang haid. Hadis ini bicara tentang tawaf yang disebut tawafu al-wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan itu sebelum kita meninggalkan Makkah, maka kita tawaf dulu di Ka'bah. Habis itu kita masuk bis, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke negara masing-masing. Balik dulu ke hotel bagaimana? Gak apa-apa. Yang penting tidak berlama-lama atau bermalam. Kalau bermalam berarti masih lama sekali. Tapi kalau susah, ya, paginya susah karena waktunya terlalu mepet, ya nggak ada masalah ya. Dalam hal ini longgar saja, tidak begitu diketatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tawaf wada hukumnya apa? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tawaf wada wajib, berarti harus dilakukan. Pendapat yang kedua mengatakan tawaf wada sunnah. Pendapat yang lebih bagus insya Allah hukumnya wajib, karena di sini ada kata-kata khufifa, diringankan. Berarti hukum asalnya itu wajib. Terus ada hukum ringan. Untuk siapa? Untuk yang haid. Ringan maksudnya gimana? Dia haid tidak harus menunggu haidnya selesai kemudian tawaf wada, tidak. Silakan langsung pulang, nggak apa-apa. Dan ini juga masalah khilafiyah. Mayoritas ulama berkata yang haid tidak wajib tawaf wada karena sudah diringankan oleh Nabi. Sebagian kecil ulama termasuk Sayyidina Umar berpendapat kalau haid maka harus menunggu sampai haidnya selesai. Setelah itu tawaf wada baru pulang. Ini kalau kita pakai pendapatnya Sayyidina Umar,
ini bisa membengkak biaya haji atau umrahnya. Sudah dijadwal pulang, ternyata head, aduh, nunggu 7 hari, bayar hotelnya, bayar makannya, tiket pesawatnya beli lagi, awak ya. Maka pakai pendapat mayoritas ulama saja, insya Allah sudah benar sesuai dengan hadis ini, khufifa, diringankan, berarti tidak wajib. Berikutnya 193 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala telah masuk an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Tuba'ah kepada Tuba'ah ini sepupu Nabi binti Zubair putrinya Zubair bin Abdul Muttalib putranya Abdul Muttalib. Zubair di sini paman Nabi, ya. Abdul Muttalib kakek Nabi. Faqalat maka Tuba'ah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku uridul hajjah, aku ingin haji, wa ana syakiyah, tapi saya ini sakit, gimana ya, ikut tidak? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hujji, silakan haji, washtariti, silakan bersyarat kepada Allah, annama hilli, bahwasanya tahallul saya, tempat tahallul saya, haitsu dimanapun habastani, engkau menahan saya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang ihsar. Ihsar itu apa? Orang tertahan sehingga tidak bisa melanjutkan ibadah haji atau umrah. Itu namanya ihsar. Orangnya disebut muhsar. Kejadiannya disebut ihsar. Orangnya disebut muhsar. Ringkasnya, ihsar itu bisa 2 macam. Satu, bil aduwi, dia dicegat oleh musuh, nggak bisa melanjutkan. Yang kedua, bil marad, dengan sakit dan sebagainya. Yang pernah dialami Nabi cuma satu, musuh. Dari Madinah menuju Mekah, ingin umrah, oleh musuh dicegat di Hudaybiyah, tidak boleh masuk Mekah. Gak boleh masuk Mekah wilayah kami. Akhirnya beliau tahallul di tempat di mana beliau ditahan. Jadi kalau kita melakukan haji atau umrah dan tidak bisa melanjutkan, maka tahallullah di tempat tersebut. Terus gimana? Lanjutkan atau lakukan lagi pada tahun depan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tahun depannya lagi terus. Adapun dengan sakit ini tidak pernah dialami oleh Nabi, tetapi dialami oleh Tuba'ah ini Tuba'ah sepupu Nabi. Dan Nabi mengatakan, caranya kalau kamu sakit, kamu hajinya bersyarat. Ya Allah, saya haji, tapi karena saya sakit, saya bersyarat ya Allah. Nanti kalau di satu tempat saya tidak bisa melanjutkan karena engkau tahan dengan sebab sakitnya kambuh, saya akan tahallul di tempat tersebut. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan disyariatkan bersyarat, sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan bersyarat. Pendapat yang mengatakan disyariatkan ini hadisnya sahih, sehingga insya Allah pendapatnya lebih bagus. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat, boleh enggak kita melakukan i'tikaf bersyarat? Sebagian ulama mengatakan boleh i'tikaf bersyarat, sebagaimana haji boleh bersyarat. Ya Allah, saya i'tikaf, tapi istri saya sakit di rumah. Saya khawatir nanti dia mati. Kalau mati, maka saya akan pulang mengurus jenazahnya. Nah, ini bersyarat namanya, Pak. Kalau sudah bersyarat, berarti kalau istrinya mati dan dia pulang mengurusi jenazah istrinya, i'tikafnya tidak batal karena sudah disyaratkan. Tapi kalau dia tidak bersyarat, maka dia keluar mengurusi jenazah istrinya, ya i'tikafnya batal. Tapi i'tikaf batal itu bukan berarti pahalanya batal, tidak. Pahalanya tetap ada, tapi i'tikafnya yang batal. Nah, supaya bisa i'tikaf lagi gimana? Masuk lagi ke masjid, mulai lagi i'tikaf. Jadi nggak ada masalah, batal nggak ada masalah, masih bisa dilanjutkan. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
beberapa hadis yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, karena sudah selesai hadis-hadis tentang haji. Berikutnya masuk pada kitab yang lain, yaitu Kitabul Buyu, kitab tentang jual beli. Jadi pembahasan fikih ada 4 ya: ibadah, muamalah jual beli, usrah atau keluarga, nikah dan sebagainya, kemudian jinayat atau kriminal. Kita sudah menyelesaikan 1, yaitu ibadah. Sekarang masuk ke 2, yaitu apa? Kitabul Buyu, tentang muamalah harta.